lagi, dan kali ini aku bakal bahas terkait mental health atau kesehatan mental. Nah, kalian tahu nggak sih kalau mental health itu sebenarnya berhubungan banget sama kegiatan kita sehari-hari. Karena mental health tuh udah banyak banget pembahasannya, mulai dari di Instagram, di Twitter, dan oleh siapa aja. Kayak semuanya tuh sekarang pasti endingnya bakal bahas tentang mental health. Kalau kalian punya masalah sama teman, pacar, keluarga, pasti bakal bahas mental health. Daripada penasaran, yuk langsung aja. Tantangan sekolah daring di tengah pandemi COVID-19 menelan korban jiwa. Seorang siswi kelas 2 sekolah menengah atas di Goa, Sulawesi Selatan meninggal akibat bunuh diri. MI ditemukan tewas di kamarnya Desa Bilalang, Kecamatan Manuju pada Sabtu pagi oleh kerabatnya sendiri. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi saat itu langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi mengamankan sebuah cangkir serta kemasan racun serangga. Petugas juga mengamankan telepon seluler milik korban. Fakta pemeriksaan menunjukkan korban nekat menenggak racun serangga akibat depresi atau tugas online yang diterima dari sekolahnya. Ditambah lagi korban tinggal di wilayah pedalaman sulit akses internet. Karena yang bersangkutan merasa terbebani karena mungkin daerah-daerah pegunungan, kemudian yang bersangkutan juga mungkin sistem belajarnya atau bagaimana kayak kami tidak tahu. Internet, Pak, ya? Ini bukan kali pertama, baik siswa maupun orang tua mengeluhkan pembelajaran daring. Sebelumnya, sempat viral pula video orang tua yang mengeluh stres akibat penugasan serta orang tua yang memarahi putranya saat menghafal sila dalam Pancasila. Hasil survei KPAI atas 1.700 peserta didik Mei lalu menunjukkan bahwa mayoritas anak mengaku keberatan dengan banyaknya tugas yang diberikan oleh sekolah dalam pembelajaran daring. Sebagian besar responden anak meminta pengurangan tugas dan waktu ekstra untuk mengumpulkannya. 52,8% bahkan meminta kuota tambahan atau internet gratis dalam melakukan pembelajaran. Usulan anak apa? Pertama adalah kurangi tugas. Diupayakan sehari satu tugas saja lah, jangan terlalu banyak-banyak. Ini sangat terasa ya, anak-anak kita dan apalagi keluarga juga, banyak keluarga menengah ke bawah juga terdampak dari situasi COVID ini, maka PJJ berbasis daring itu nggak semuanya ramah buat anak dan semuanya ramah buat keluarga kita. Evaluasi juga datang dari psikolog klinis anak Anggiastri Utami. Ia mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak menghadapi pembelajaran daring. Guru-guru sebagai fasilitator yang memberikan mentransfer proses belajar ini juga perlu ada pelatihan. Pelatihannya tidak hanya pelatihan bagaimana memberikan bahan ajar saja, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor psikologis yang tentunya dialami oleh masing-masing individual differences dari siswa-siswanya juga. Tentunya kerjasama seluruh pihak dibutuhkan. Dari video-video sebelumnya kita tahu nih kalau ternyata kesehatan mental itu berpengaruh banget sama pola pikir dan mindset seseorang. Karena kalau orang lagi ngerasa depresi, cemas, dan ngerasa ada yang salah sama dirinya, mereka tuh bakal ngambil tindakan-tindakan yang berbahaya buat diri mereka sendiri. Contohnya tadi ada beberapa berita yang mengatakan bahwa mahasiswa tuh ada yang bunuh diri karena ngerasa tertekan selama kuliah online ini. Nah, ada baiknya buat teman-teman semua itu tahu dan paham betul tentang kesehatan mental kita semua, agar kita tuh nggak ngambil kayak tindakan-tindakan yang salah karena kita ngerasa sedih atau cemas. Nah gitu. Nah, daripada bingung, langsung aja kita bahas bareng-bareng. Nah, sebelum aku jelasin lebih lanjut terkait penjelasan secara umum kesehatan mental, buat mempermudah teman-teman memahami, aku bakal jelasin kesehatan mental ini dibagi dalam sisi positif dan sisi negatif. Karena seseorang itu yang punya kesehatan mental itu nggak selamanya dia berada di sisi negatif dan berada di sisi positif. Seseorang tuh bisa berada di tengah-tengahnya juga. Jadi kalau misalnya gini nih gambaran singkatnya, kalau kalian lagi sedih, pasti kalian nggak bakal ada di sedih terus. Dan kalau kalian senang, kalian nggak bakal ada di senang terus. Bisa berubah-ubah hari ini, besok, atau lusa. Nah, menurut psikologi, mental health itu tidak bisa benar-benar dinyatakan secara saklek atau kayak kalian tuh bakal sedih terus atau bakal senang terus. Nah, kesehatan mental juga tidak bisa dikatakan sebagai penyakit, namun dikatakan sebagai gangguan. Nah, buat nentuin kamu tuh ada di sisi negatif, positif,
atau di tengah-tengahnya, WHO punya pengertian sendiri loh, yang mana kamu bisa menyadari dan mengidentifikasi dirimu sendiri terkait 4 poin yang ada. Pertama, kamu menyadari potensi yang kamu punya. Kedua, kamu bisa bekerja secara produktif setiap harinya. Ketiga, kamu bisa mengontrol dan menghandle stres-stres yang datang setiap hari. Dan poin terakhir, kamu bisa berkontribusi di masyarakat. Contohnya nih, aku sebagai mahasiswa, aku sadar akan potensi yang aku punya untuk mengerjakan tugas, jadi aku enjoy buat ngerjain tugas. Poin kedua, aku bisa tetap produktif setiap harinya buat ngelakuin apapun yang udah aku rencanain. Yang ketiga, aku bisa menghandle dan mengkontrol stres-stres yang datang, apalagi di tengah pandemi kayak gini. Yang poin keempat, aku tetap bisa bersocial life bersama teman-teman dan keluarga aku. Nah, di sini psikologi tugasnya untuk membantu kamu yang berada di sisi kiri kembali ke sisi kanan. Nah, biasanya terdapat beberapa kasus atau hal-hal yang mengakibatkan seorang berada di sisi negatif atau berada di sisi kiri. Misalnya, ada keluarga yang meninggal, ada orang yang disayang meninggal, diputusin pacar, ditinggalin orang yang disayang, gak keterima pekerjaan atau stres kuliah, yang mana hal tersebut akan mempengaruhi mental health, yang nantinya akan ada respon sedih, tidak produktif, sensitif, mulai menjauh dari sosial, mulai menjauh dari keluarga. Sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Namun, jika terus-menerus itu akan menjadi gangguan atau gangguan mental health. Setelah kamu mengalami hal-hal tadi, akan muncul gangguan kesehatan mental, yang mana akan muncul depresi, kecemasan, bipolar, dan lain-lainnya. Nah, biasanya seseorang tahu akan hal tersebut sekarang itu baca-baca dari internet, yang mana mereka melakukan self-diagnose, yaitu mereka membaca sumber-sumber. Sebenarnya hal tersebut ada positif dan negatifnya. Positif ya, mereka jadi lebih aware dan lebih peduli terhadap kesehatan mental mereka. Namun negatifnya, hal tersebut jadi salah karena mereka tidak tahu sumber-sumbernya itu kredibel atau tidak. Karena yang paling penting dan paling bagus untuk mengetahui apakah kita mengalami gangguan mental yaitu dengan datang ke psikolog atau psikiater. Nah, itu dia teman-teman, informasi terkait mental health dan sedikit pengetahuan. Buat kamu yang sekarang lagi ngerasa cemas, stres, dan mulai gak bisa ngelakuin kegiatan sehari-hari secara produktif, kalian bisa banget buat cerita ke orang yang kalian percaya, teman dekat, pacar, atau juga keluarga. Kalian juga bisa baca-baca informasi terkait mental health di internet, tapi jangan sampai self-diagnose, karena itu juga bisa berbahaya. Lebih baik teman-teman langsung datang ke psikiater atau psikolog. Dan buat kamu yang lagi capek, gak apa-apa kok istirahat, karena itu normal. Tetap semangat ya ngejalanin hari-harinya.